Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum, halo Ma, apa kabar? Kami mau cerita ya Ma, kali ini tentang perjuangan Santi Warastuti, seorang ibu yang memperjuangkan ganja medis untuk kesembuhan anaknya. Kisah ini kami kutip dari BBC News Indonesia. Foto Santi Warastuti memegang papan bertuliskan, "Tolong anakku butuh ganja medis," saat acara Care Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat viral. Santi nampak berdiri di samping putrinya Pika namanya, duduk di kursi roda. Santi menyeru supaya Mahkamah Konstitusi segera memberikan putusan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dilayangkan olehnya serta sejumlah orang tua pasien cerebral palsy dan organisasi non-pemerintah. Uji materi yang diajukan pada November 2020 itu bertujuan supaya narkotika golongan 1 termasuk ganja dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pelayanan kesehatan atau terapi. Bukan untuk dijual, bukan untuk dibisniskan, untuk obat dan penelitian gitu Mak. Santi Warastuti menceritakan putrinya si Pika mulai sakit awal 2015. Ketika itu usianya masih 6 tahun. Sampai hari ini belum sembuh. Awalnya Pika sering lemas dan muntah-muntah katanya. Lalu dia mulai kejang-kejang. Santi membawa putrinya ke dokter saraf yang mendiagnosis Pika dengan epilepsi. Katanya kena epilepsi gitu. Tapi lama-kelamaan kemampuan motoriknya si Pika, kemampuan gerak mulai menurun. Sampai akhirnya 2017, 2 tahun kemudian ya, dia dinyatakan mengidap lumpuh otak atau cerebral palsy. Santi bilang saat ini dia membawa Pika kontrol ke rumah sakit tiap bulan. Putrinya itu menjalani 3 terapi. Fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara. Dan 3 macam obat kejang yang diresepkan oleh dokter. Tapi semua itu sama sekali tidak menghentikan kejangnya. Ya dia tetap kejang dan semakin hari semakin lumpuh. Kalau ada alternatif lain, ada obat lain yang bisa diberikan, kenapa sih nggak boleh? Kata Santi dengan amat sedih. Iyalah ya kan Mak, saya pun kalau saya mamanya pun pasti akan ikut memperjuangkan juga demi kesembuhan anak kita. Ya enggak sih Mak? Santi mulai tertarik mencoba ganja medis sebagai obat alternatif setelah dia bergabung dengan komunitas Wahana Keluarga Cerebral Palsy di Yogyakarta. Komunitas itu anggotanya 5.000 orang tua yang anaknya semua kena cerebral palsy. Ada 5.000 orang tua. Berarti banyak ya kan anak-anak yang menderita cerebral palsy itu. Nah di komunitas itulah Santi bertemu dengan Dwi Pertiwi yang pernah memberikan CBD oil namanya, yaitu minyak yang diekstrak dari ganja kepada anaknya yang mengidap cerebral palsy. Sewaktu dia tinggal di Australia tahun 2016 yang lalu. Sekembalinya ke Indonesia, Dwi nggak bisa lagi pakai CBD oil tersebut yang merupakan ekstrak ganja. Karena di Indonesia nggak boleh pakai ganja walaupun untuk keperluan pengobatan. Ilegal, dilarang menurut Undang-Undang Narkotika. Putra Dwi, Musa, akhirnya meninggal dunia dengan kondisi yang dideritanya. Ya ampun, aduh sedihnya ya Mak ya. Pengalaman Musa dijadikan acuan beberapa ibu lain, termasuk Dwi, untuk mengajukan uji materi
agar narkotika golongan 1 termasuk ganja tadi di dalamnya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan supaya anak-anak penderita cerebral palsy bisa ditolong, gitu maksudnya, Mak. Nah, sebelum Musa, ada beberapa orang Indonesia yang sudah menggunakan ganja untuk mengobati rasa nyeri. Tapi mereka yang ketahuan aparat penegak hukum, selesai nasibnya, berakhir di penjara. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Narkotika di Mahkamah Konstitusi Januari lalu, para pemohon menghadirkan seorang saksi bernama P. Ridanto Busono Raharjo yang pernah menggunakan ekstrak ganja untuk meredakan nyeri neuropatik kronis di tangan kanannya karena dia mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 1995. Kini Ridanto dipenjara dan dia menolak obat-obatan yang diresepkan dokter di rutan karena khawatir dengan kondisi ginjalnya. Tanpa bantuan pengobatan ganja medisnya itu, Mak, Ridanto itu merasakan sakit kayak disetrum, katanya sakit setiap 3 detik di tangannya yang patah itu. Aduh, tragis. Terkait dengan ganja medis ini kan, Mak, sebetulnya terjadi kekosongan hukum istilahnya. Kenapa? Karena kebutuhannya ada, tapi undang-undangnya nggak ada yang ngatur. Tapi kan, Mak, Kementerian Kesehatan sebetulnya pernah mengeluarkan izin penelitian ganja pada tahun 2015 melalui surat yang ditandatangani Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang izin penelitian menggunakan kanabis atau si ganja tadi. Tapi penelitiannya belum terlaksana. Menteri Kesehatan waktu itu, Ibu Nila Mulu, mengatakan biaya penelitian ganja terlalu besar. Bah, ya besar pun kalau untuk kepentingan rakyat Indonesia harus dipikirkan lah, Bu. Dan banyak hal lain yang penting diteliti dibanding ganja, kata ibu itu, Mak. Salah satu organisasi non-pemerintah yang menjadi pemohon dalam uji materi Undang-Undang Narkotika mengatakan ganja medis harus tetap tersedia lah sebagai pilihan alternatif. Oleh karenanya, Indonesia harus melakukan penelitian yang belum terlaksana itu, kata si Bang Ma'ruf. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Mestinya ya alternatif itu jangan dilarang ya kan, Mak? Walaupun secara efikasi rendah, tapi kita nggak bisa menyanggah bahwa ada orang yang pernah menggunakan ganja untuk pengobatannya dan ada kemajuan untuk penyakitnya, kan gitu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri pada bagian menimbang huruf C, nah ini di undang-undang itu ya kan, Mak, mengakui bahwa narkotika dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dalam undang-undang itu sendiri sebetulnya udah ada pengakuan itu. Nah, tapi kenapa nggak boleh dipakai? Ya kontradiktif kan, Mak? Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.